harus bangun. Tuh, diaduk dulu ya. Nih, wangi banget. Aku pakai santannya tuh santan kental. Terus dicampur dengan rempah-rempah rahasia deh pokoknya ya. Banyak yang bilang nasi uduk aku tuh lembut, gurih, terus wangi, ya kan? Bener kan? Lembut. Assalamualaikum, apa kabar? Siang-siang kayak gini enaknya ngopi. Lagi galau, obatnya ngopi. Lagi suntuk, obatnya ngopi. Lagi banyak utang, obatnya ngopi. Lagi ngantuk, obatnya ngopi. Belum gajian, obatnya ngopi. Pokoknya semuanya dalam satu kopi, yaitu Kopi Hanya Rindu by Ray Utami. Di video kali ini aku mau nge-share lagi nih buat kalian. Kalau kemarin-kemarin udah aku share video-video yang tentang kopi dan non kopi, sekarang aku mau share lagi biar lebih dalam lagi pengetahuan kalian tentang kopi dan biar lebih tahu ternyata kopi tuh nggak cuma sekedar minuman, tapi ada seninya juga gitu loh. Yuk sama-sama kita belajar bareng. Aku juga belum ada basic, tapi kita mau nge-share sesuatu yang baik dan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian suka ya di video kali ini. Makanya jangan di skip, jangan ganti channel, nonton sampai habis. Ini karena ada ilmu yang akan kalian dapatkan dan juga ada seni di dalamnya dan ada kepuasan di dalamnya. Siapa tahu nanti kalian bisa bikin usaha seperti aku juga. Nih, aku sekarang udah siap di belakang aku ini dengan karyawan-karyawan dan pelatih. Apa ya namanya? Coaching ya, coach ya? Coach Ramdan yang akan mengajarkan karyawan-karyawan aku supaya pada ahli semuanya dalam meracik dan mengemix gitu loh, mix and match menu-menu yang ada di barisan bareng aku itu. Langsung aja deh kita nonton sama-sama. Kalau perlu kalian catet apa aja menu-menunya dan gimana cara make mesin kopinya. Silakan. Halo, ketemu lagi dengan saya di episode yang ketiga atau sesi yang ketiga untuk perkenalan menu-menu kopi, menu non kopi dan perkenalan alat-alat. Mungkin untuk sebelumnya kalian di sini udah pada kenal sama saya dan mungkin ini ada beberapa tim sini yang mau belajar dan bisa perkenalan dulu nggak nih yang mau belajar nih? Siapa aja namanya nih? Ayo dong kenalan dulu. Jangan malu-malu, slow aja. Kenalkan, nama saya Eva. Nama Tete. Udah semua. Masa gitu doang sih kenalan? Oke, kamu sebelah sini dulu, maaf. Oke. Mungkin perkenalannya udah ya. Ini tadi dengan siapa? Eva, oke. Dengan Eva ya, Kak Eva. Saya panggilnya Kak Eva aja, mungkin lebih enak aja kali ya. Kak Eva, di sini saya akan memperkenalkan nih sebuah mesin untuk membuat kopi atau membuat espresso. Mungkin di seasonnya kemarin kita membuat kopi itu dengan metode manual. Nah, sekarang kita udah kedatangan mesin nih. Mesin ini mereknya Veratifero. Dilengkapi dengan portafilter dan alat steamer. Alat steamer ini ialah alat buat floating susu, yaitu cara untuk membuat kopi cappuccino, cafe latte. Dan mesin di sini ialah merek Veratifero FCM 35 FCM 3606. Ya, dengan kapasitas bukan rotary ini, jadi water tank dia. Jadi airnya tuh harus segini. Ya. Harus nggak boleh penuh. Nggak boleh. Jadi ada ukuran maksimalnya di sini, Ibu ya. Ada ukuran maksimalnya di sini. Sebelum mesin dinyalakan, jadi airnya harus diisi dulu nih sampai penuh dengan sampai ukuran maksimal ini. Setelah airnya penuh, kemudian kita colokin nih si
kabelnya. Setelah dicolokin, barulah kita nyalakan on off-nya di sini nih. Ya. Oke, ini tombol-tombolnya apa Kita aja? proses dari mati dulu deh ya. Ya. Proses dari mati. Nah, setelah air diisi, sambungannya dicolokin ke listrik, baru kita nyalakan untuk tombolnya nih. Ya. Nah, oke. Nah ini kan berhubung udah hidup dari tadi ya. Nah, setelah dihidupkan gini Ibu, nanti udah nyala semua, kita tunggu sampai 15 menit sampai benar-benar si airnya itu panasnya pas. Oh, jadi nggak bisa langsung dipakai. Nggak bisa langsung Harus dipakai. 15 menit ya. 15 menit. Ingat ya, harus 15 menit dulu kalian tunggu. Oke? Udah hafal nih mesinnya nih. Nah, ini perkenalan dulu nih, Bro. Ada nih. Kalian tahu ini apa namanya? Ayo. Ada yang udah tahu ini apa namanya? Ini adalah namanya alat buat presan kopi. Atau bisa disebut portafilter. Portafilter, ingat. Di sini ada yang namanya portafilter. Ya, portafilter di sini ada yang single, ada yang double. Yang membedakannya apa? Untuk single, yang single yang membedakannya di sini lubangnya hanya satu. Jadi bukan dua lubang nih. Double ya? Ini untuk double. Dan untuk gasketnya pun di sini gasket ukuran yang ini namanya gasket blend nih. Kalian harus tahu nih. Gasket blend di sini ialah untuk ukuran 18 gram atau untuk ukuran double shoot espresso. Ya. Kita pasangkan ulang. Berarti kalau ada yang pesan single shoot, itu kebikinnya double. Tetap kita bikin double. Nah, untuk yang satunya lagi kita bisa simpen sih. Untuk minuman selanjutnya, untuk minuman es atau buat minuman yang hot juga bisa. Lebih konsisten sih untuk pembuatan yang double group. Nah, ini yang disebut di sini itu group head nih. Group head ya. Ya, ingat ini namanya group head. Digituin. Tuh. Oke. Coba tes lagi aku pengen. Oke, silakan. Biar tahu. Ini jadi dari kiri ya. Berat juga ya. Lumayan. Dari kiri. Nah, jadi kan? Ya, sampai mana? sampai maaf. Ini kan masih perawan nih, masih baru. Jadi harus agak sedikit kenceng segitu. Nanti kalau dia udah agak lama, dia harus. Jadi gimana sampai sini? Ya, jadi ini kan posisinya mesin masih baru. Jadi si karet dalamnya itu masih agak keras. Jadi mungkin belum bisa lurus. Yang biasanya kan harus lurus. Jadi ini masih di angka kasarnya angka 1 atau angka 11 lah. Oh, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Nah, prosesnya kayak gitu. Jadi harus dipegang ini. Pegang. Kemudian dinyaluskan. Kencengin. Dikencengin. Bukannya juga gitu sama? Sama, ke sana juga. Oke ya. Neng, tenaganya Neng harus kuat nih. Terlalu kenceng juga jangan, terlalu pelan juga jangan. Udah segitu aja. Nah, kalian harus bisa perhatiin dari 4 tombol ini nih. Tombol yang pertama ialah tombol buat on off menghidupkan mesin. Yang kedua adalah tombol buat membuat espresso. Tombol ini sudah dilengkapi timer otomatis. Jadi ketika menghidupkan ini dia ada digitalnya, digital angkanya. Dia sudah otomatis. Dan di sini ada tombol yang ketiga ini, dia adalah tombol boiler atau tombol air panas. Tombol bisa lihatkan. Jadi buat ngeluarin air panas. Oh, dari air itu yang tadi? Iya, dari air ini. Tapi biasakan kalau untuk tombol ini jangan sering dipakai. Kenapa? Karena bisa kelamaan, karena dia bukan komersil atau Karena bukan fungsi utama ya? Iya, bukan fungsi utama. Jadi kalau air panas bisa langsung ambil di boiler aja. Nah, terus fungsi yang ketiga adalah tombol ini ialah tombol buat pembuatan uap angin atau uap air panas untuk membuat frotting susu. Nah, proses buat steam susu. Buat steam susu. Sebelum menyetim susu, jadi ini kok dia mati-mati gitu? Nah, dia prosesnya belum panas. Kita tunggu dulu sampai dia hidupnya kayak gini nih, sampai konsisten. Oke? Belum? Nah, prosesnya harus kayak gini. Setelah kayak gini baru kita putar ke arah depan. Si knob ini kita putar ke arah depan buat mengeluarkan si uap ini. Nah, di sini pun kita ada ukurannya nih. Tingkat kepanasannya. Berapa? Sampai biasanya berapa? Standarnya di angka 50 atau 48 sampai 50.
Jadi harus nunggu sampai 50. Iya. Sampai 50. Kalau udah 50 matikan. Matikan. Paham ya? Oke. Nah, setelah itu kita balik lagi ke awal lagi untuk ini kita pencet lagi untuk pembuatan espresso lagi yang awal. Oke. Kita lanjut ke grinder atau ke alat penggilingan. Nah, alat penggilingan di sini yang kemarin kita pakai itu mereknya Coffee Milk 600N. Nah, yang baru datang ini kebetulan dia adalah merek Akira dengan kapasitas burnya itu lebih kuat dibandingkan grinder yang kemarin. Jadi si grinder ini bisa disetting buat espresso, buat manual brew. Oke, mereknya adalah Akira Koki. Nah, di sini mungkin kalau ada obeng bisa saya bongkar-bongkar juga biar tahu apa sih bur, apa sih pisaunya grinder kayak gimana sih kayak gitu. Dan di sini dilengkapi dengan alat hooper atau alat buat penyimpanan biji kopi dan box untuk gilingan kopinya. Dan di sini ada knob nih. Knob untuk mengetahui tingkat kehalusan si biji kopinya. On off-nya mana? Sini. On off-nya di belakang sama. Di... Oke. Nah, ini benar-benar nempel banget sih. Jadi tingkat kehalusannya udah kelihatan. Nah, kalau kayak gini kan dia nggak nempel si apa namanya? Kalau dia ada suara kayak gini berarti si pisau sama pisaunya nempel. Oke. Nah, di sini ada yang namanya temper. Temper ini alat untuk memadatkan si kopi yang sudah dimasukkan ke portafilter. Namanya temper, dan di sini ada yang namanya tempermat atau karet temper. Kalian harus hafalkan ya. Ini portafilter, mesin kopi semi otomatis, dan di sini ada grinder merek Akira. Terus di sini ada tempermat. Terus di sini ada yang namanya, ini apa coba? Pengen tahu? Bukan cangkir. Kalau dalam bahasa barista itu namanya adalah miljug. Ya. Dan ini shaker. Itu alat shake. Dan ini ada alat yang namanya jigger. Terus di sini ada yang namanya one shot glass. Dan di sini ada alat madel, ada alat long bar spoon atau sendok panjang. Terus ada lagi yang namanya timbangan atau scale. Nah, biasanya dalam produksian barista itu biasanya perlu digunakan juga. Dan terakhir adalah teko angsa, kettle angsa, ya, untuk pembuatan kopi manual biasanya. Oke, untuk perkenalan alat mungkin sudah nih. Terus kita coba nih si mesin ini, gimana sih keunggulannya dari mesin si Verativero ini? Yuk, Oke. coba bangun-bangun kita coba belajar. Jangan malas, bangun. Ilmu ini mahal. Nah, yang kemarin kita praktekkan di sini